Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada. Berjumpa Shalom. lagi. Ya, berjumpa lagi bersama dengan saya Sasa masih di God's Calling episode spesial 60 tahun Pipka. Seneng banget ya bisa menyapa kekasih mulia sekalian bersama dengan Pipka lovers dimanapun Anda berada. Hari ini God's Calling tentunya akan menghadirkan sosok yang spesial ya. Seperti biasanya, jadi kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya berasal dari Pipka. Nah, masing-masing narasumber ini pasti akan menceritakan ya kisah-kisah mereka. Dan kisah-kisahnya itu menarik-menarik sekali. Kalau beberapa waktu lalu kita udah berderet-deret ya disajikan dengan berbagai macam cerita dari berbagai daerah. Sekarang saya juga akan menghadirkan cerita lain dari daerah yang lain juga. Kali ini berasal dari Sumatera. Sumatera bagian mana? Kalau kemarin tuh ada Medan ya, terus kemudian Medan lagi gitu. Nah ini sekarang agak bergeser turun dikit lah gitu ya, agak turun ke bawahan dikit gitu. Manakah itu? Inilah kita akan menyajikan sebuah cerita dari Palembang. Nah, siapakah tokoh di balik eh, kisah hari ini? Ya, saya akan perkenalkan tanpa lama-lama ya. Sosoknya masih sangat muda, sekitar 10 tahun di bawah saya lah ya. 10 tahun di bawah saya. Masih so young, sangat-sangat muda ya. Jadi saya, tanpa lama-lama saya akan perkenalkan. Halo Kak Lider. Halo, Shalom Kak Salsa dan juga Shalom Radio Muria, Shalom juga Pipka Lovers. Senang bertemu dengan Anda saudara semua. Tuhan memberkati. Wow, tuh kan, so young toh, apa aku bilang, masih muda ya. Tapi sudah ada yang punya. Sorry. Sudah ada yang punya, masih muda tapi sudah ada yang punya. Nah, hari ini kita akan kenalan sama Kak Lider dan mendengar secara langsung kisahnya. Kisahnya menarik ya, karena kalau mau tahu nama lengkapnya, Kak Lider nama lengkapnya cuman Lider Gulo, apa ada embel-embelnya lainnya Kak? Cuma liter gula aja. Nah, kalau Kekasih Muria pada tahu nggak sih kalau Gulo itu sebetulnya bukan berasal dari daerah Jawa maksudnya, bukan gulo Jawa artinya gula dalam bahasa Jawa, bukan ya, bukan dari daerah Jawa. Nah, kita kenalan secara langsung yuk, kita kenalan sama Kak Lidan. Gulo ini sebetulnya dari manakah dia ya, asal muasalnya? Boleh dong Kak Lidan diperkenalkan. Oke, nama saya Lider Gula. Saya berasal dari Pulau Nias, secara khusus Nias Barat. Dan saya saat ini melayani di Kota Palembang, melayani perintisan baru yang sudah kami mulai sekitar 2 tahun, tetapi persekutuannya itu berjalan sekitar 1 tahun setengah. Ya, mungkin itu saja dulu. Wah, dah ya kenalan ya dari Tanah Nias tuh, dari pulau di situ. Karena ini semakin menarik ya. Saya tertarik dengan sebuah cerita di Tanah Nias. Nah, nanti kita akan coba cari tahu dan korek-korek. Ah, ini pasti seru banget nih ya. Nah, oke, kita mulai aja ya Kak ya. Boleh nggak Kak diceritain sebetulnya latar belakangnya Kak Leader tuh dulunya kayak gimana sih di waktu masih mudanya, ketika masih apakah dari keluarga yang seperti apa di Tanah Nias? Apakah seperti pria-pria Nias? Tuh kan, karena sih ini ya, salah satu hamba Tuhan dari GKMI Jepara juga dari Tanah Nias. Silakan Kak, Hmm, ceritanya gimana tuh? ya, saya mulai dulu dari perkenalan kami berlima bersaudara dan orang tua masih lengkap, hanya saja ayah sudah jatuh stroke dan saudara, kehidupan saya mulai dari belum mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh itu saya katakan bahwa sedang rusak atau tidak baik-baik. Karena kenapa? Kami memang lahir mulai dari kehidupan kecil itu adalah Kristen. Ya, karena orang tua kami adalah Kristen. Tetapi kehidupan yang mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh itu uh, belum ada. Jadi singkat cerita saya ceritakan bagi kita bahwa
ketika saya mengenal orang tua saya, kehidupannya terus melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saling berantem, hingga suatu ketika ya papa pakai kapak dan kemudian mama pakai sutil masak. Jadi bayangkan itu teman-teman, eh, kapak itu sudah mengenai ya bagian tubuh mama waktu bertengkar itu, dan itu saya masih di sekolah ya. Jadi singkat ceritanya guru saya ceritakan ke saya bahwa kejadian di rumah seperti ini seperti itu. Akhirnya saya langsung buru-buru pulang ke rumah, dan tahu saudara, rumah saya sudah dikeliling oleh banyak orang tetangga karena melihat hal itu, dan gak ada yang berani untuk menengahi. Akhirnya saya yang menengahi, dan seakan-akan kayak bertengkar dengan bapak saya. Dan cerita ini saudara, berakhirlah dengan papa saya berhenti, namun pukulan dari bapak saya itu kena dengan saya, ya, bukan kapaknya, tetapi dia mendorong saya ke pintu, lalu kena paku yang ada di pintu itu, jadi masih ada bekasnya, ya, kelihatan ya Mbak Sasa. Ya, jadi saudara, dari kisah demikian, saya berpikir dan hingga galau, dan terus sharing ke teman sebaya, bahkan sampai ke pendeta, di mananya saya dulu nggak pernah cerita seperti itu, namun saya beranikan cerita. Nah, karena melihat latar belakang saya, mulai dari SMP sampai SMA itu orangnya adalah peminum, penjudi, ya, bahkan kalau misalnya kenal togel, saya juga main judi togel waktu itu. Tetapi oleh karena kasih, saya rasa waktu itu seorang pendeta menuntun saya bahwa silakan doakan orang tuamu, mana tahu bisa Tuhan pulihkan. Nah, tetapi dalam pikiran saya berbeda, saudara. Eh, saya malah berpikir bahwa gimana ya kalau misalnya seandainya nanti kalau sudah tamat SMA, saya pengen jadi sekolah pendeta aja. Mana tahu Tuhan pulihkan lewat itu orang tua saya. Nah, singkat cerita, sampailah saya di semester 1 di perkuliahan. Saya masih belum ada lihat kasih Tuhan merubah orang tua saya yang masih bertengkar terus berlanjut. Dan malah hingga makin parah. Ya, semester 1 itu papa sudah mulai rusak rumah, ya walaupun masih papan rumah waktu itu. Jadi udah mulai rusak dinding-dinding, sampai pukul-pukul, sampai ya, potong papan, ya. Jadi parahnya begitu. Semester 2 saudara masih belum ada tanda-tanda perubahan. Dan sampai semester 3 saudara, di situ ada salah satu hamba Tuhan, di mana kami sharing, dan sharing kami mengambil satu kesimpulan bahwa beliau menuntun saya supaya memperbaiki motivasinya, ya. Karena kenapa? Eh, kalau memulihkan, merubah keluarga yang terjadinya ke KDRT atau bertengkar seperti itu, dunia juga bisa merubahnya kok. Ungkapnya seperti itu. Tetapi Anda sekarang sudah memilih sekolah di teologi, maka bukan hanya itu motivasi atau tujuanmu. Artinya ketika kamu sudah memilih memutuskan sekolah di teologi, kamu juga harus sudah siap untuk melayani Tuhan. Nah, sejak itu saudara, saya mulai berpikir, apa iya gitu. Padahal saya udah setia, udah puasa, udah doa, belajar puasa waktu itu. Ya, bayangkan orang yang suka minum mabok-mabokan sebelumnya tiba-tiba puasa, masuk di asrama, ya terasa banget gitu.
jadi sampai kurus. Nah, jadi saudara, akhirnya saya beranikan, oke, saya coba perbaiki motivasi saya, dan waktu itu bahasa saya memohon ampun kalau saya udah salah mengambil motivasi seperti itu. Dan dengan rasa syukur waktu itu semester 4 akhir, ternyata Tuhan nyatakan kasihnya bahwa ia pulihkan orang tua saya. Dan hal itu, Mbak Salsa dan saudara pemirsa yang menonton video ini, itulah yang memotivasi saya, memberi hidup saya untuk melayani Tuhan dengan sepenuhnya, maupun ditempatkan di mana lokasinya, di pedalaman ataupun di mana saja saya siap. Nah, eh, dari cerita itu akhirnya berjalan perkuliahan sampai selesai. eh, saya melihat kebaikan Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan pulihkan lagi. Ya. Tuhan pulihkan hubungan antara orang tua saya dengan saudara-saudaranya, ya, menjadi pulih. Ya. Hanya saja, ya mungkin karena sudah tua, ya pelan-pelan, ya mereka meninggal. Tetapi yang saya rasa bahwa Tuhan sudah pulihkan kehidupan keluarga mereka, saudara mereka, ya, terpulihkan oleh karena kasih Tuhan. Nah, jadi itu sekilas cerita saya, bagaimana saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya, bahkan saya berani memutuskan, dan hal itu menjadi keberanian saya mengimani sebuah panggilan saya ini. Ya, demikian Mbak Salsa. Wow, wow. Merinding saya. Ini udah sampai tingkat ke KDRT ya, Kak Muria ya. Ya, Bayangkan bahwa ya we know tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ini masih cukup tinggi gitu. Baik yang ada yang berani memang menyatakan dirinya, memohon pertolongan dan perlindungan kepada negara, tetapi ada yang lebih memilih untuk menjadi pasangan yang baik dengan cara menutup aib keluarga. Karena menganggap itu sebagai sebuah aib ya. Em, Ekstrim ya mainnya ya perkapak-kapak, mainnya perkapak-kapakan nih, dan ekstrim ini pasti ada luka dan lain sebagainya. Nah, Kak Lider, dari cerita Kak Lider tadi, yang pertama yang terbesit di dalam benak saya ketika Kak Lider melihat itu dan coba untuk melukai. Nah, nggak sih Kak Lider tuh merasa marah sekali sama papa, sangat. benci, sampai rasanya, kalau aku bisa bales, aku bales papa deh gitu. Nggak sih ada di masa-masa yang seperti itu? Karena ini yang diperlakukan seperti itu kan mamah ya, yang notabene mungkin mamah nggak bisa dan nggak mampu untuk melawan beliau dengan segala kekuatannya. Yang bayangin dari pakai sutil buat masak doang lawan kapak ini kan udah keras Ya, banget ya. Dan Kak Lider coba untuk apa namanya melerai, justru malah ikutan terluka juga ya saat itu. Dan tadi Kak Lider menceritakan bahwa dari prosesnya tuh ini panjang dan lama banget dan Mama masih harus mengalami banyak luka, mengalami banyak goresan dan itu kan luka yang seperti itu ketika menyaksikan orang tua yang penuh dengan kekerasan itu akan membekas sekali, punya traumatik sendiri di dalam hati ya. dan pikiran anak-anaknya. Nah, Kak Lider sendiri tuh punya nggak sih uh, pengalaman yang seperti itu? Atau memang, oh, aku nggak marah sama papa, ya itu mau gimana pun ya itu papa gitu. Kalau soal marah ataupun benci, bahkan dendam itu ada, Mbak. Cuman karena kami sudah melihatnya dari sejak saya SMP gitu kejadiannya, saya sih merasa terbiasa melihat keadaan itu. Tetapi kenapa saya bilang tadi sakitnya itu karena memang Bapak itu nggak dengar gitu dengar kita. Jadi tadi saya bilang bahwa
Waktu saya pisahin mereka itu saya sampai terluka. Karena memang waktu itu gagal badan bapak gitu, jadi saya sampai terseret. Jadi apa yang menjadi saya sembuh sebenarnya nggak ada sih. Jadi hanya saja karena saya melihat bahwa eh, pendeta yang tadi tuntun saya supaya mendoakan, itu saya rasa bahwa itu sebuah kasih. Maka dengan berjalannya waktu saya belajar, tadi saya katakan mulai dari semester 1, semester 2 sampai semester 3, saya itu terus mendoakan orang tua dengan catatan bahwa saya lepaskan dendam itu, kebencian itu, bahkan kalau misalnya ada kesempatan ngobrol lewat telepon, malah lebih mengasihi, lebih ajak tertawa, bahkan kalau misalnya bisa selip-selipkan nasihat, malah itu yang saya lakukan, Mbak. Hmm, Gitu. hmm. Wow, kok bisa ya? Gitu maksudnya, oh, proses maksudnya ini lukanya kan eh, lihat dan luka fisik dan itu masih berjalan. Tadi Kak Leaders juga menceritakan bahwa ini sebetulnya lebih ekstrim gitu. Jadi setelah setelah kejadian itu tuh nggak berhenti ya Kak Kasih Mulia. Jadi eh, ini masih berjalan sampai bahkan Kak Leader semester 1, semester 2, semester 3 tuh juga masih masih terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Eh, saya mau bertanya, ini juga menjadi mungkin akan menjadi sebuah kunci juga buat teman-teman maupun rekan-rekan Pipka lovers yang mungkin punya pengalaman sama dengan Kak Ida. Ada kemarahan, ada kebencian, entah dengan orang tua, entah dengan saudara. Gimana sih prosesnya sampai akhirnya bisa melepas pengampunan dan dengan keras akhirnya aku mau doain deh. Siapa tahu Tuhan mengubahkan hati mereka, melembutkan hati mereka suatu saat nanti. Ya, dari pengalaman sih Mbak Salsa, eh, sebagai anak rantau ya, kami itu merasa bahwa ketika sudah jauh dari orang tua itu, maka yang lebih terpenting adalah mendoakan mereka. Makanya ketika mendoakan mereka, bagi diri saya bahwa segala noda kebencian itu, segala noda dosa, kalau misalnya kita katakan dosa, mereka itu, kesalahan mereka itu kepada kita sebagai anak, bahkan kepada kita eh, sebagai saudara contohnya, itu akan hilang, Mbak. Jadi saudara, eh, bagi kami, semua yang mereka lakukan kepada kami kalau misalnya kami sudah merantau, itu akan hilang. Makanya tadi saya katakan bahwa uh, kembali lagi patokan saya ketika dituntun saya oleh seorang pendeta, maka saya anggap itu adalah kasih. Nah, seiring dengan saya belajar dari semester 1 tadi, 2, 3, ya saya juga terus belajar mendalami firman Tuhan. Dan itulah yang menguatkan saya sampai saya katakan tadi bahwa saya sembuh dari hal itu. Makanya setelah saya selesai, saya kembali ke Nias setelah 5 tahun, dan di situ betul-betul apa namanya, kami baikkan lah bapak saya. Ya walaupun secara via telepon sebelumnya kami sudah baikkan, ya ketika saya tadi cerita di semester 3, bapak sama mama itu baikkan, dan waktu saya pulang tahun 2022, ya saya sebut bahwa kami baikkan, dan orang tua juga sudah nyaman karena mereka sudah baikkan sudah lama gitu. Jadi ketika kami baikkan bapak, malahan mama ajak ketawa, ajak canda. Jadi seakan-akan canda gitu di antara kami. Tetapi maknanya itulah yang kami ingat sampai hari ini. Bahkan ketika kami sudah jauh pun dengan adik-adik yang merantau ke Jakarta, mereka juga
ketika melihat kisah kami sebelumnya, ya kan seakan-akan jadi candaan, bahkan jadi pelajaran untuk kami memilih pasangan bagaimana begitu. Oke, oke. Dan pernah nggak sih ada sebuah trauma sendiri di hati Kak Leader ya, melihat kejadian itu? Pernah takut apa namanya akan menjadi sosok yang sama seperti papa, atau mungkin justru malah hal-hal yang seperti itu tuh bikin eh, apa ya, Kak Leader kayak berontak. Jadi kalau tadi cerita Kak Leader bahwa oh zaman aku SMA tuh aku sudah minum, udah judi, udah togel, udah macem-macem deh kelihatannya, udah ngelakuin hal-hal yang macem-macem kayak gitu. Nah, eh, itu sebagai bentuk pemberontakan nggak sih sebetulnya? Eh, Sebenarnya pemberontakan sih terlalu kasar banget sih, tapi pelarian gitu. Jadi karena Hmm. lihat kayak gitu, malulah terhadap teman-teman sebaya gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya sudah minum, udah mabuk kan, jadi udah tidur. Jadi nggak dengar omongan teman-teman, bahkan nggak ketemu teman-teman. Jadi kehidupan seperti itu yang saya katakan tadi, semacam pelarian dan tidak jauh juga dari pengaruh teman-teman. Ya tadi main judi saya katakan tadi. Hanya saja saya tidak merokok gitu. Itu saja yang Hmm. beda dalam hidup saya. Dan itu sebetulnya hal itu diketahui juga ya sama orang tua. Ya diketahui. Pernah Bapak waktu itu tegur, tetapi jawaban saya, gimana Bapak tegur saya, sedangkan Bapak kayak gitu masih mau mabukkan juga, bahkan masih pukul-pukul mama. Hmm. Akhirnya ya saya memang sadar waktu itu saya lawan beliau, tetapi dengan hal itu ya Bapak kayak mundur begitu aja. Ya saya rasa mungkin ya sudah silakan gitu rasanya gitu. Oh jadi justru malah dikonfrontir ya saat itu ya. Iya, Bapak aja masih begitu, masa aku nggak boleh, gitu kan? betul. Nah, ketika akhirnya Kak Leader ketemu atau berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, kemudian dituntun sampai akhirnya membangun sebuah kesadaran bahwa eh, ini nggak seharusnya aku lakukan gitu sebagai seorang anak Tuhan. Oh, aku ini orang Kristen dan aku mau hidup seturut dengan firman Tuhan, dan aku mau supaya mau mendoakan orang tuaku, manakala melalui itu, melalui doa-doaku, orang tuaku bisa berubah. Eh, itu kan perubahannya agak kontras ya. Maksudnya situasinya agak kontras nih dari yang eh, parah banget ya, yang masih duniawi banget, menuju ke Kristus banget, itu kan jauh sekali. Ya, Nah, dari proses itu juga diamati oleh orang tua kah atau gimana? eh, pasti dia mati. Makanya tadi saya katakan di semester 3 itu, ketika sebelumnya diingatkan melalui sharing dengan hamba Tuhan di kampus, ya, bagaimana saya memperbaiki motivasi saya yang hanya saya masuk sekolah teologi supaya orang tua saya dipulihkan oleh Tuhan. Hmm. Dan itu saya sudah cerita dengan orang tua. Dan Dan itu yang uh, membuat alasan orang tua pada akhirnya mengizinkan kakak untuk belajar di teologi ya, atau ada hal lain? waktu itu mereka izinkan bukan karena hal itu sih, tetapi karena pendidikan saja gitu, Hmm. karena pendidikan saja. Oh, jadi saat itu ketika kakak bilang, aku mau sekolah teologi ya, dan oke, boleh gitu. Ya, jawabannya seperti Seringan itu. itu. Boleh. Oh betul, Yang jawabnya ke penting, situ. Oh, ya, yang penting berpendidikan gitu. jadi mereka nggak peduli juga mau ambil apa, terserah kamu deh gitu. Iya, Oke. Dan saat itu Kak Leader ambil studi teologi di mana Kak?
di STT Elohim Indonesia Malang, Stella. Oke, Ah, oke, 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 oke. Nah, dari situ akhirnya mulailah transformasi kehidupan terjadi. Ada banyak perubahan ketika Kak Leader mulai berjumpa dengan Tuhan. Ada rasa damai, bisa mulai melepaskan pengampunan ke orang tua, bisa mulai mendoakan mereka, bahkan sampai akhirnya Tuhan juga menunjukkan mujizatnya, ada perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga orang tua ya. Eh, jadi benar ya kata orang bahwa kalau anak pun itu bisa membawa kedua orang tuanya kembali kepada Tuhan. Itu benar gitu. Jadi kalau buat kalian yang anak-anak muda yang mungkin kalian ada di sebuah titik lelah ya melihat orang tua kalian kok hidupnya gitu-gitu aja, nggak akur, nggak apa. Kalian bisa kok melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Kak Leader, sadari, minta tolong. Dan minta tolongnya jangan sama orang lain ya, atau pribadi lain, balik ke Tuhan. Karena Tuhan itu mampu membalikkan segala keadaan. Bahkan seperti yang Kak Leader tadi ceritain. Gila lo ekstrim, udah pakai kapak-kapakan. Nah, itu aja bisa berubah kok. Gitu kan. Bayangkan, kalau kalian yang udah nggak sampai kapak-kapakan aja gitu, pasti Tuhan juga bisa ubahkan. Nah, kita lanjutin lagi. Nah, dari situ akhirnya Kak Leader semakin bersemangat. Oke, aku mau komit nih Tuhan. Aku mau, karena aku melihat pekerjaanmu luar biasa di dalam keluargaku. Bahkan apa yang menjadi awalnya menjadi motivasi dan dianggap kurang tepat deh motivasimu ini harus dibenerin. Akhirnya itu pun dijawab sama Tuhan. Kontan terjadi perubahan yang ekstrim di keluarga. Bahkan di keluarga sekarang malah jadi rukun banget sama saudara-saudara juga. Sekalipun berjauhan ya, tetap ya, apa ya, ada kesatuan gitu. Nah, itu yang memotivasi Kak leader untuk terus melayani Tuhan. Dalam proses itu Kak, tantangan terberatnya. ya, tantangannya tidak jauh dari diri sendiri. Ya, bagaimana self management ya gitu. Eh, karena tadi saya katakan bahwa dari awal kami memang dikatain Kristen dari lahir, ya, karena orang tua Kristen, tetapi membenah diri, terus dikatakan setia, bahkan belajar firman Tuhan itu tidak gampang. Makanya perlu self manage. Bagaimana saya mengelola diri saya sehari-hari. Ya memang saya tidak ada uh, jadwal sehari-hari, tetapi uh, itu penting di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara, harus ada self manage. Ya, mau itu tercatat ataupun tidak, itu harus penting. Ya, karena kenapa? Eh, kehidupan yang tidak ada pengelolaan diri, saya pikir itu akan ya mungkin berapa persen menurut saya, tetapi itu sangat membahayakan diri kita masing-masing. Ya, jadi teman-teman, pengalaman hidup saya dari cerita saya, ya mungkin lain cerita kita, tetapi dari cerita saya, eh, hidup kami anak-anak, kami terus belajar mengendalikan diri kami, ya mulai dari tadi Mbak Salsa menyinggung tentang bagaimana kami benci orang tua terhadap yang terjadi, dan bagaimana kami juga mengelola diri kami terhadap apa yang kami pelajari di perantauan dan dalam pendidikan kami. Dan itu yang saya alami juga dan yang saya terapkan dalam hidup saya. Mungkin itu sedikit, Mbak. Pernah nggak sih di masa-masa self management tadi ya, pengendalian, belajar tentang pengendalian diri dan berarti artinya mengendalikan is full of body Ya, sampai keinginan. Pernah nggak sih terbesit keinginan untuk aku nih jenuh dan I want to back. Aku ingin kembali ke yang lama. Cobain kalau minum itu kelihatannya mungkin stresku agak berkurang atau aku mungkin nggak akan
dengar suara sumbang-sumbang lagi. Aku nggak Kalau peduli itu lagi enggak, sama Mbak. suara. Enggak mau lagi, Mbak. Nggak pernah. Beneran. Jadi Enggak. setelah Karena benar-benar merugikan. setelah eh, jadi benar-benar setelah mengalami sebuah kelahiran baru, berjumpa dengan hamba Tuhan itu dan mengambil sebuah komitmen, itu akhirnya berhenti total. Ya, langsung berhenti total karena saya rasa, oh iya ya, merugikan juga. Hmm. Karena hitung-hitung waktu itu kan saya memang sekolah, tetapi sorenya itu saya pulang kerja traktor, pajak tanah, sawah. Jadi ada gaji per minggu gitu istilahnya. Nah, hitung-hitung nggak kelihatan kemana gitu, nggak ada hasil ya. Jadi gajinya digunakan untuk mabok tadi ya. Aduh, sayang Ya, betul. Hmm. Nah, dari proses akhirnya studi di Malang dan saat itu eh, memang banyak sekali perubahan, karakter juga berubah pastinya, dan pada akhirnya sampai selesai ada sebuah komitmen bahwa oke, Tuhan, kalau Tuhan pulihkan keluargaku, maka aku juga mau melayani Tuhan secara penuh. Tadi bahkan sekali dan sampai ngomong, dimanapun aku ditempatkan, aku bersedia. Punya komitmen sebesar itu tuh nggak gampang loh, Kak. Eh, ya. ketika kakak mulai memikirkan itu lancar betul gitu rasanya. Kalau aku cerita tadi kan gampang betul ketika itu keluar gitu. Apakah memang semudah itu atau sebetulnya ada pergumulan juga di balik itu? Kalau hati dan pikiran saya sih memang semudah itu, Mbak. Tetapi memang betul ada pergumulan. Eh, saya katakan tantangan. Karena kenapa? Saya anak pertama dan tentu kalau misalnya teman-teman saudara pemirsa yang menonton video ini, kalau melihat dari kebudayaan Nias, anak pertama itu susah loh, jauh dari sisi orang tua atau dikatain tanah orang tua. Nah, jadi itulah saya katakan tantangan. Tetapi saya nggak tahu. Tetapi dalam iman saya mungkin karena campur tangan Tuhan atau tuntunan Tuhan. Jadi sehingga ketika saya cerita bahwa saya melayani Tuhan, saya mau ke sini, setelah saya wisuda, ya tadi saya katakan bahwa saya pulang tahun 2022 setelah 5 tahun studi, dan saya cerita dengan orang tua, dan orang tua mereka setuju, ya di mana saja, ya bahkan ada satu kalimat yang saya kutip dari bapak saya, ya kalau dulu kamu pergi ke Malang untuk studi, ya kami pun tidak tahu uh, tujuan ataupun motivasimu. Ya walaupun sempat ya kamu cerita dengan kami di bawah canda waktu itu untuk memulihkan kami, mama sama bapak. Tetapi kalau bapak sendiri sekarang, ya, itu kami menyerahkan kamu kepada Tuhan. Maka saat ini kalau kamu memilih memutuskan sesuai dengan apa yang kamu doakan, apa tanda dari doa kamu kepada Tuhan, ya silakan kemana saja. Dan itu yang di luar ekspektasi saya, di luar dari pikiran saya, uh, istilahnya keputusan dari orang tua saya. Begitu, Mbak. Wow, ini luar biasa ya. Jadi dari kata-kata yang dikeluarkan Kak Leader, Bapak ini berubahnya 180 derajat loh. Dari figur yang keras, kemudian menjadi figur yang sangat-sangat mengayomi. Ya kamu punya Tuhan gitu. Kalau misalnya eh, kamu sudah bergumul dan minta sama Tuhan dan Tuhan tunjukkan itu jalanmu, cuit. Kamu bukan punya Bapak. Itu dan buat tadi seperti yang diceritakan Kak Leader, orang Nias, anak pertama apalagi laki-laki ya, Ya, ini penting banget dia menjadi dalam tanda kutip bukan hanya sebagai penerus marga,
tetapi dia pengganti sang ayah gitu loh. Dan itu simbol gitu, simbol bagi orang Nias. Nah, Ya, eh, dalam prosesnya, nah ini kan tadi kan Kak leader kita mundur dikit ya kan. Um, Kak leader ada 5 bersaudara, kakak nomor satu. Nah berarti apakah masih ada saudara yang tinggal bersama dengan orang tua di Nias? masih satu lagi adik bungsu, Hmm, baru tamat SMK. oke. Dan eh, jadi yang bantu untuk merawat kedua orang tua juga masih ada adik ya. Ya, Misalnya. Tapi benar-benar yang lainnya udah perantau semua. ya, 3 orang ada di Tangerang. Gitu. Oke. Ya, Nah, kita yuk mulai jalan lagi ya. Jadi kisah ini nih menarik sekali bagaimana em, Tuhan itu bisa memulihkan segala keadaan. Bahkan keadaan yang kita anggap menyakiti, melukai, menggoreskan traumatik di benak kita. Oh, ternyata itu pun Tuhan bisa ubahkan. Makanya kasih kalau penerimaan, kalau kita udah merasakan kasihnya Tuhan, akan jauh lebih mudah kita untuk melepaskan kasih kepada orang lain. Itu benar. ya, 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 jadi prinsip itu. Kalau kamu nggak pernah menerima kasihnya Tuhan, maka kamu nggak akan pernah merasakan gimana ya caranya aku memberikan kasih kepada orang lain. Orang kamu aja nggak pernah terima kok. Makanya saat ini, buat teman-teman yang mungkin ngerasa bahwa I'm feeling alone, aku merasa aku sendiri, hidupku like a worse, gitu kan. Nggak, nggak berguna banget, udah nggak apa sih yang mau apa yang baik dalam kehidupan. Hey, Tuhan itu bisa mengubahkan segala keadaan. Dari yang worse, yang mungkin sampah dianggap orang, Tuhan bisa ubahkan itu menjadi sesuatu yang indah di tangan. Hanya kamu, dia hanya butuh kamu bersedia nggak? Kak leader tadi menerima panggilan Tuhan, hanya dibantu. Dia berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Saya meyakini saat itu, kalau Kak leader nggak buka hati untuk hamba Tuhan ini pun, ya, tidak akan pernah terjadi perubahan apa. Karena tugas hamba Tuhan apa sih tadi? Cuma nabur. Tapi siapa yang mengubahkan hati kita? Keputusan kita untuk membuka hati kita. Kedua, Tuhan bekerja. Baru Tuhan bisa bekerja. Lagi-lagi, kerjanya nggak sendirian. Gitu. Jadi bayangkan bahwa kalau teman-teman saat ini mungkin juga ngerasain ada di fase-fase yang seperti Kak Leader dulu. Ada di masa-masa yang kelam itu. Apakah masih ada pengharapan? Jawabannya ya. Karena Kak Leader udah buktiin. Kisahnya yang barusan diceritain itu menggambarkan selalu ada harapan dan pemulihan di dalam kasih Tuhan. ya. Nah, ini kisah yang luar biasa ya. Jadi jangan putus pengharapan, selalu ada pengharapan. Sekalipun kayaknya nggak mungkin deh papaku berubah. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan pulihkan keluarga. Nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Nah, yuk kita lanjutin lagi kisahnya. Jadi setelah dari situ lulus akhirnya em, dapat izin juga dari orang tua untuk aku boleh deh melayani di mana aja. Nah, saat itu Kak Leader kemana? Waktu itu saya langsung ke Tangerang dan langsung komunikasi dengan Pak Suko. Ya, Oh, komunikasi berarti dengan sudah Pak sudah Suko. sudah kenal dengan Pak Suko ya? Ya, jadi ceritanya Mbak sedikit. Selama saya kuliah di Stella, uh, pelayanan akhir sebelum wisuda itu saya melayani di Kapuas Hulu atau Kalimantan Barat, ya, tepatnya di daerah Putus Sibau, dan saya melayani perintisan di sana. Ada 2 cabang di sana saya melayani sekaligus, dan pada saat wisuda juga Pak Suko yang orasi di acara wisuda saya. Dan di situ kita komunikasi-komunikasi dan beliau sempat uh, cerita pelayanan PIPK. Ya, ya. Dari hal itu saya juga membandingkan ketika saya melayani di perintisan di Kalimantan Barat yang ada di Kapuas Hulu itu, dan ternyata saya tertarik.
ya di dalam perintisan ataupun penginjilan seperti itu, Pak. Oh, jadi itu awal perkenalannya dengan Pak Suko ya. Hmm. Oh, ternyata nama Pak Suko muncul di sini. Nah, eh dan ini menarik ya, bagaimana Pipka ternyata juga ambil bagian di dalam situ. Ya, ternyata ada jalur Pipkanya nih. Nah, kita masuk. Jadi ketika itu, udah oke, aku eh mau gabung bersama dengan Pipka, melamar lah. Prosesnya apakah semudah itu setelah melamar, kemudian diterima, kemudian diutus, atau seperti apa sih, Kak? Ada prosesnya, Mbak. Jadi mulai dari wawancara, seleksi, ya, dan juga eh, beberapa kali lagi wawancara setelah itu, dan sampai tahap eh, penempatan. Ya, penempatannya itu sudah jelas bahwa di Palembang, tetapi masih belum langsung dikirim ke Palembang. Makanya tadi saya katakan bahwa saya pernah di Lampung. Ya, jadi setelah diterima, lalu wawancara sampai ke kantor Pipka, dan pada akhirnya saya diutus ke Lampung selama beberapa bulan. Oke, jadi akhirnya sudah tahu nih ya penempatannya ada di daerah Palembang. Tetapi sebelum masa pengiriman ke Palembang, ya sedikit orientasi lah ya, mengenal dulu Sumatera bagian ono gitu kan ya. Kan soalnya kan agak beda nih. Soalnya Betul, latar belakangnya tadi kan udah ceritain bahwa latar belakang Kak Leader ini memang dari Pulau Nias. Ya, dan bayangkan. Jadi kalau Anda yang belum lihat Pulau Nias ya, tolong lihat peta gitu ya. wajib, Dengan Google wajib. Map ya. Ya, lihat petanya. Jadi dia tuh terpisah di sebetulnya ya dari Pulau Sumatera. Jadi kalau mau ke Nias itu mau harus pergi dulu kemana, terus naik pesawat yang lain gitu. Baru bisa sampai ke Pulau Nias. Ya. Jadi bukan menyatu, nggak bisa pakai jalan tol kagak ada gitu, pakai jalan tolnya gitu harus lewat udara baru bisa Betul. nyampe. Nah, eh pasti akan ada terjadi perbedaan budaya ya dan lingkungan juga beda gitu. Nah, saat itu ketika tahu mau diutus ke Palembang dan udah pasti udah diinfo juga akan ditempatkannya sebetulnya bukan di dusun ya, ini di kota. Ya, Yang ada di bayangannya Kak Leader apa saat itu? gimana ya? Orang desa masuk kota gitu. Jadi itu yang ada di bayangan saya. Tetapi eh, positive thinking saya bahwa mungkin hampir-hampir sama kehidupan selama kuliah di Malang dan juga kehidupan selama beberapa eh, kali ke Tangerang, bahkan sebelum berangkat ke Lampung waktu itu. Jadi itu positive thinking saya waktu itu. Bisa lah gitu ya. Agak-agak menyemangati diri gitu kan ya. Iya, Bisa lah gitu. Paling enggak lu nggak gitu. udik-udik banget gitu ya. Nah, dan saat itu kan memang sudah mendapatkan bayangan pastilah ya. Masyarakat di sana itu kan bukan masyarakat yang eh, bisa dibilang kaum Kristiani di Palembang itu cukup minoritas. Ya, Cukup minoritas. Beberapa teman saya memang ada, tapi itu pun Katolik. Dan itu pun tidak banyak ternyata komunitasnya. Nah, saat itu tahu challenge sebesar itu. Dan ini budaya perkotaan tentunya akan berbeda sekali dengan budaya yang ada di desa ataupun di pedalaman. Pasti akan kontra sekali kan ya. Bayangannya, situasinya akan sangat-sangat berbeda. Eh, Gimana caranya Kak Leader mempersiapkan diri dan mental ya untuk menghadapi situasi itu? Aku harus bicara nih dengan orang-orang perkotaan, di mana orang perkotaan ini pun juga enggak sepenuhnya 100% mengenal Tuhan. eh, saya sih mulai dari mendoakan ya Mbak ya. Ya, karena memang
saya mulai terjunnya ke sekolah teologi, bahkan mulai belajar pelayanan selama kuliah, itu mulainya dari doakan. Dan hal itu yang sempat tadi saya katakan bahwa positive thinking saya itu mungkin sama, hampir sama orangnya. Hanya saja bagaimana latar belakang budaya, suku, bahasanya yang mungkin itu jadi tantangan dan harus dikerjakan, harus masuk ke dalam hal itu. Dan makanya waktu saya diutus ke Lampung beberapa bulan, mulai saya amati ya, bagaimana sih ya seperti contoh bahasa di Lampung itu ada campuran-campuran orang-orang Palembang. Jadi saya mulai amati-amati dan makanya setelah 5 bulan lebih saya langsung diantar ke Palembang sini dan saya mulai amati, oh iya benar sama dengan apa yang saya lihat amati yang ada di Lampung. Seperti itu, Pak. Hmm. Jadi jauh jauh lebih mudah ya penyesuaiannya karena udah dibawa ke Lampung dan berjumpa dengan beberapa orang dari Palembang juga. Jadi bisa kebayang. Butuh waktu berapa lama buat Kak Leader bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru saat itu? Kalau beradaptasinya sampai hari ini sih masih beradaptasi, Mbak. Gitu. Yang paling Jadi memberatkan apa? Yang paling memberatkan di situ? dari bahasa, Oh, karena bahasa yang digunakan contohnya di Lampung tadi, itu bahasa Palembang umum. hmm. Nah, ternyata ada bahasa Palembang, istilahnya kalau misalnya bahasa Jawanya, kalau misalnya Jawa Tengah dengan Jawa Timur, itu beda. Nah, Ya, ya kan? Nah, di Palembang juga eh, tidak ngomong dengan beda provinsi, tidak, tetapi beda daerah, ada istilah-istilah yang berbeda gitu. Nah, apalagi di oke. kota ini campuran dari istilah, ada istilah dusun, mereka yang dari dusun, dari desa, itu kadang-kadang beda. Mereka pakai kosakata yang arti sama tapi beda bahasanya gitu. Hmm, Gitu. hmm. Jadi sampai sekarang yang masih terkendala di bahasa ya. Ya, Ah, namun ini kan ada bahasa Indonesia yang mewakilinya untung terselamatkan ya, makanya untuk bahasa nomor terselamatkan. satu. Nah, Gitu. dari situ akhirnya ditempatkanlah di Palembang eh, Hmm. dan mulai membangun pelayanan di situ. Pelayanan pertama yang dilakukan di sana apa Kak saat itu? Eh, kalau pelayanan yang kalau saya ceritakan, jadi ketika saya diantar, eh, kami itu langsung menemui orang-orang kita jemaat GKMI yang merantau ke Palembang. Jadi ada sekitar 3 kakak plus 4 orang anak-anak muda yang kerja Hmm, kuliah di daerah Kota Palembang ini. Dan itu kita kunjungi beberapa orang dan selanjutnya eh, sampai kita komunikasi apa tujuan kita hadir di Palembang ini dan sampai kita lihat komitmen mereka dan ada beberapa orang yang komitmen untuk bergabung untuk melayani Tuhan bersama-sama dalam perintisan ini dan sampai uh, satu orang mengambil keputusan bahwa tidak apa-apa nginap dulu di kosan saya. Jadi selama beberapa minggu saya nginep di kosan jemaat kami yang tinggal di kota Palembang ini. Nah, berangkat dari situ, uh, 1 minggu tadi saya katakan saya tinggal di kosannya itu, saya mulai amati sekitarnya. Saya mulai lihat-lihat, bahkan mulai berani ngajak, ayo kita keliling jalan-jalan sambil kita carikan tempat untuk saya tinggal juga, kos-kosan atau apa gitu. Dan sampai kami lihat dan oke dengan salah satu kos-kosan,
saya pindah ke kosan itu. Nah, menjelang 2 bulan saya berada di kota Palembang, belum ada pelayanan yang saya kerjakan. Oleh karena ya kendaraan tidak ada. Nah, akhirnya kalau misalnya kemana-mana mesti Grab. Nah, jadi ya yang saya lakukan adalah ya keliling dengan jalan kaki. Jalan kaki, ya satu, kalau misalnya nge-Grab, paling kita hanya tuju satu titik aja. Itu pertimbangan saya. Makanya ketika saya eh, jalan kaki, ya mungkin dari jam-jam 10 itu sampai jam-jam 3 sore, itu jalan kaki itu, kelilingi daerah-daerah kosan saya itu, ya sambil komunikasi. Ya, komunikasi itu saya bertujuan untuk melihat keadaan, terus mengamati mereka bagaimana. Nah, sampai suatu ketika eh, saya sudah mulai dekat dengan jemaat tadi yang saya katakan, saya tinggal di kosnya, dan kami sudah mulai mengadakan doa di kamarnya itu. Ya walaupun berdua, dan pedalaman Alkitab kami udah mulai, sehingga kami memberanikan diri bahwa coba kontak orang-orang yang sudah kami temui di hari pertama di antar saya, dan saat itu juga kami setuju buat persekutuan. Persekutuan pertama yang kami lakukan itu diadakan di mes, dan yang datang waktu itu sekitar 27 orang. Ya, bayangkan dari kami 2 orang, yang hadir ada 27 orang. Ya, ada 3 keluarga, plus ada 4 tadi yang pemuda-pemudi, dan juga ada orang-orang simpatisan yang lainnya. Nah, dengan berjalannya waktu, ada kami beribadah di taman, ada juga kami beribadah di resto-resto, kemudian ada juga, bahkan lebih sering ibadahnya di taman deh, karena gratis gitu. Karena kalau misalnya di Mm-mm. resto mesti kami bayar, ya minimal bayar makanan yang kami pesan gitu. Nah, jadi berjalannya waktu, kami ibadah seperti itu, kami itu kewalahan karena nggak ada alat musik. Nah, kenapa saya bilang ini sebuah kewalahan? Karena jemaat-jemaat di kami ini yang merantau di Palembang ini, itu mereka sudah beribadah di gereja lain gitu. Tetapi karena hadirnya kita, ya mereka gabung ikut gitu. Jadi kami kewalahan dalam ibadah waktu itu. Nah, sehingga sampai suatu ketika kita juga temukan rumah yang sekarang ini sekaligus eh, kita pakai untuk tempat ibadah. Kita temukan ini dan kita pindah di sini. Saya juga pindah dari kosan ke tempat ini. Itu jelang 1 tahun, Mbak. Nah, jadi teman-teman saudara, kami pindahlah di sini, ibadah di sini, ya lesehan pakai tikar. Nah, masih kewalahan lagi. Karena kenapa? Satu tadi karena alat musik nggak ada, kemudian kadang rumah ini banjir dulu. Rumah Oh, yang kami sewa ini banjir dulu. Jadi kadang kalau misalnya pas hari Minggu, ya karena jam ibadah kami itu fleksibel. Nah, ketika jam yang kami sudah atur itu pas banjir, ya akhirnya kadang nggak ibadah, bahkan kadang juga terundur. Nah, teman-teman saudara yang terkasih, kenapa tadi saya bilang bahwa ibadah kami itu fleksibel? Karena mengingat jemaat yang GKMI yang merantau di Palembang ini yang kita rekrut sebagai jemaat yang kita layani di awal-awal perintisan ini, ya karena mereka ini kerja di hotel, kerja di rumah sakit, bahkan di restoran. Jadi beda-beda waktu shift mereka. Makanya ibadah kita itu
beda-beda. Contoh minggu ini jam 5 pagi, terus minggu depan kadang jam 3 sore, dan bergantian-bergantian. Hmm. Dan itu uh, sampai kita ibadah beberapa bulan lagi di sini, yang terjadi adalah jemaat ngeluh. Ya maaf, karena tadi saya katakan kami ibadah lesehan. Nah, yang kami pakai untuk lesehan itu adalah tikar. Jadi kaki jemaat ketika duduk itu pada sakit gitu. Nah, kenapa saya cerita ini? Nanti akan saya ceritakan nanti pas uh, menjelaskan tantangan-tantangan nanti yang secara detailnya. Hmm. Hmm. Mungkin itu dulu, Mbak. Oke. Jadi gambarannya saat itu memang diawali dengan berdoa hanya berdua. Ya, Kemudian Tuhan tambahkan as the proses ya. Jadi tadi digambarin sama Kak Leader bahwa sebetulnya Kak Leader sendiri tuh nggak di awal-awal justru memang nggak bisa melakukan apa-apa karena memang sedang ya, eh, checking sebetulnya tempat, lihat situasi dan kondisinya, mengamati dan lain sebagainya, sambil bertahan berdoa, minta Tuhan tuntunan bisa ketemu dengan satu orang ini dan orang ini juga mau ikut mendoakan pelayanan yang akan dibangun di sana sampai akhirnya bisa 27, kemudian semakin bertambah. Waktu pindah ke rumah itu pun masih dengan 27 orang itu atau ya bisa tambah bisa kurang bisa tambah bisa kurang itu. Eh, ada tambahan, ada juga yang berkurang, Mbak. Hmm. Tetapi kalau misalnya saya coba flashback kembali, eh, kami selama ibadah di sini, malahan, ya, maaf kata tadi saya katakan bahwa mungkin Mbak Sasa tadi ada sedikit menyinggung bahwa di sinilah saya merasa bahwa tidak layak menjadi hamba Tuhan. Gitu. Karena kenapa? Hari ini bahkan minggu kemarin sampai minggu kemarin itu sudah berapa bulan nggak ada yang hadir, Mbak. Ya, jadi pemirsa, saudara yang terkasih, perintisan itu eh, apa namanya? Saya katakan bahwa susah enggak, tapi dikatakan enggak susah, susah banget gitu. Nah, jadi teman-teman saudara, eh, ketika saya diutus di Palembang ini, ketika saya diantar, harusnya ada langkah yaitu observasi. Ketika saya ditempatkan di Lampung, ya mungkin kembali sedikit, tetapi waktu itu tidak sempat. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika saya tinggal satu kos dengan satu jemaat itu, ya saya sendiri merasa kebingungan. Apa sih yang saya lakukan? Makanya tadi saya katakan saya keliling hampir seharian mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore itu. Ya karena bingung mau ngapain, mau kerjakan apa gitu. Makanya saya lakukan adalah keliling-keliling-keliling. Gitu, Mbak. Untuk mengenali keadaan ya. Saya Ya, bayangkan memang di dalam perintisan ini akan jadi dilematik sekali ya. Tadi kita udah semangat banget ya di 27, kemudian bisa bertambah, bisa berkurang. The one moment kayak disappear gitu loh, tiba-tiba hilang, iya, gak ada yang datang dan eh, nggak tahu kemana. Kadang mungkin juga karena masyarakat perkotaan ya dengan alasan kesibukan dan lain sebagainya dan mereka bisa pergi ke gereja lain yang mereka suka ataupun persekutuan lain yang memang menyukakan hati mereka. Jadi dibilang ya kan enak di kota, ya siapa bilang namanya perintisan selalu nggak ada yang enak gitu loh. Nah, seperti yang tadi diceritain sama Kak Leader, ada begitu banyak challenge, mulai dari tempat, setelah tempat, dapat tempat, ternyata tempatnya sering banjir, udah dapat tempat sering banjir, oke deh kalau misi bisa ditoleransi, jadwal ibadah suka-suka gitu kan ya. Kemudian juga ternyata orang susah untuk duduk di lantai terus-terusan, butuh kursi dan lain sebagainya, ada keterbatasan dana dan ada keterbatasan sumber daya, ada iya. banyak sekali keterbatasannya. Nah, di antara challenge-challenge yang terjadi, pernah nggak sih Kak Leader
aku mau nyerah aja deh, nggak sanggup deh. Ada Mbak, ada pikiran seperti itu. Tetapi eh, saya kembali lagi pada motivasi yang sudah istilahnya dituntun ketika saya menggumuli tentang orang tua saya dan selama kuliah. eh, saya ke Palembang ini diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka ketika saya yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka segala sesuatu itu Tuhan yang ngatur, bukan pikiran saya. Kalau misalnya eh, kualitas dan kuantitas pelayanan saya di Palembang ini eh, saya lihat seperti itu sudah apa namanya merosot begitu, ya memang secara manusia saya rasa bahwa gagal banget gitu. Tetapi saya terus jadikan motivasi saya bahwa saya ke sini untuk memberitakan Injil. Eh, Mungkin bukan saya yang dipilih Tuhan untuk menggembalakan jemaat-jemaat yang sudah pernah bergabung bersama kami. Itu Hmm. saja, Mbak. Oke, yang penting tabur dulu ya, tabur dulu. Ya, Karena memang tugas kita tuh nabur doang ya gitu. Kadang-kadang menabur. kita bersaksi, kita menyaksikan banyak hal, tetapi kadang-kadang kita menuntut ya buahnya buat kita dong, yang panen harusnya kita dong, nggak juga. Mm, Kok suka Tuhan deh, mau kasihnya kemana gitu. Tapi that's true, butuh hati yang besar ketika kita mau melayani Tuhan, apalagi menjadi seorang penginjil seperti yang dilakukan Kak Leader. That is not easy, nggak ada yang gampang, nggak ada yang bilang bahwa this journey is so easy, gampang lah. Nah, kayak tadi Kak Leader bilang, ya mungkin ya mirip-mirip lah ya sama yang di Tangerang lah ya, ya mungkin mirip-mirip lah ya sama yang di Lampung. Ternyata enggak juga, Enggak tetap juga. challenging juga gitu loh. Dan yang struggle banget adalah ketika eh, kita mulai melihat kok kayaknya aku nggak cocok deh jadi hamba Tuhan perintisan deh. Kan ternyata aku kehilangan domba-domba yang kemarin datang gitu. Nah, itu pasti akan ada kegalau. Tetapi saya yakin dan percaya dari awal kisah ini ber, dimulai ya. Kak Leader tuh selalu bilang bahwa andalanku tuh cuma satu, cuma doa. Diawali dari niatan untuk mendoakan orang tua. Seorang hamba Tuhan bilang, berdoalah, berdoalah. Dan berulang kali, Kak Leader bilang tentang doa ini. Doa, doa lagi, doa lagi. Ketika aku mau mulai ini, tanyain Tuhan, aku doa lagi, doa lagi, doa lagi. Dan sampai saat ini pun saya meyakini, it's 100%. Di dalam setiap doanya Kak Leader, selalu ada domba-domba yang didoakan. Entah siapapun itu yang nanti akan datang silih berganti. Yang tugasnya kita cuman kasih makan mereka, atau one on one, mungkin belum saatnya. Kadang Ya, tuh waktunya Tuhan itu kita nggak pernah tahu ya, kapan nanti Tuhan akan kirimkan banyak jiwa-jiwa, tiba-tiba Tuhan kirimkan banyak itu. Apakah Kak Leader siap? ya. Amin. Siap. Nah, kadang-kadang proses yang kita jalani saat ini itu membentuk karakter kita. Dan Tuhan mau mempersiapkan kita untuk eh, menerima berkat yang lebih besar. Makanya saya selalu diingetin, kadang tuh kita selalu berpikir bahwa eh, kita harus menunggu doa kita dijawab Tuhan. Tapi sebenarnya kita tuh salah selama ini. Tuhan yang sebetulnya sedang menunggu kita siap, dia menjawab doa kita. Maksudnya apa? Ya kalau kita minta sesuatu, sebetulnya Tuhan kan udah tahu kamu mau minta apa. Tapi Tuhan itu menunggu kamu siap untuk menerima. Ya kalau aku kasihin ini, kamu siap nggak terimanya? Kamu siap nggak untuk menjalani ini? Misalnya, kayak tadi kisahnya kali, andai kata, ya aku udah terima jiwa-jiwa sekian banyak dengan kondisi, oh iya tempatku tuh masih kayak gini loh, ternyata kayak gini. Aku siap nggak ya dengan situasi yang seperti itu? Kira-kira aku mampu nggak ya mengatasi ini?
atau aku harus ngelakuin apa? Nah, jadi proses ini akan mendewasakan kita. Terkadang Tuhan yang menunggu kita siap, bukan kita yang sedang menunggu jawaban dari doa kita dari Tuhan. Jadi jangan dibolak-balik. Jadi jangan seuzon dulu ya, jangan punya pikiran negatif thinking dulu sama Tuhan. Ya, Mungkin saja saat ini Tuhan sedang mempersiapkan kamu at the process. Seperti Kak Leader tadi di awal cerita. Tuhan memproses kok. Hanya melalui doa, mengalami pengalaman pribadinya. Saat ini menjadi pribadi yang jauh lebih lebih open ya. Oke, it's okay. Dari sepas itu udah lewat. Ya udah, aku lebih punya kasih banyak. Kalau sekarang dombaku hilang, it's okay, gak apa-apa. Berarti itu belum jadi kepercayaan. Jadi lebih legowo gitu. Saya ya, sih melihatnya gitu ya. Kak Leader menjadi pribadi yang jauh lebih. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lebih legowo dalam banyak hal. Nah, ini luar biasa banget kisah Kak Leader. Saya tahu banyak cerita yang mungkin nggak sempat disampaikan, tapi that is time yang membatasi kita. Oke, jelas deh Kak. Ada nggak pesan-pesan dari Kak Leader di ulang tahun Pipka yang ke-60 ini buat kekasih Muria, buat Pipka lovers, buat teman-teman yang saat ini juga sebetulnya mungkin masih sedang bergumul ya dengan panggilannya, bergumul juga dengan eh, masa lalunya, bergumul juga dengan aku nih sebenarnya layak atau tidak, gitu ya. Eh, ada nggak pesan dari Kak Leader buat teman-teman? ya. Sebelumnya terima kasih buat program Muria dan juga Pipka Lovers untuk kesempatan ini bisa berbagi cerita dalam pelayanan maupun dalam kehidupan. Untuk pesan, uh, sebelumnya selamat ulang tahun Pipka, dan bagi teman-teman saudara terkasih yang mungkin sedang menggumuli kehidupannya, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan panggilan, ingatlah bahwa kalau di mindset kita atau di pikiran kita menganggap bahwa sesuatu itu baik, maka segala sesuatu yang kita lihat di hal itu, mau itu bau, mau itu jelek, tentu akan baik kita akan kerjakan. Tentu akan baik kita akan benahi ketika sedang rusak. Maka begitulah kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menganggap kita baik. Di pikiran Tuhan bahwa kita adalah baik, maka jangan rusak pikiran Tuhan itu dengan pikiran kita. Mari dekatkan diri dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa dan baca firman Tuhan supaya lebih paham, karena ada banyak pengajaran-pengajaran di luar sana. Mari tetap berpatokan pada firman Tuhan. Dan kemudian kedua, untuk teman-teman saudara terkasih, dimanapun Anda berada, cintailah GKMI. Kalaupun Anda tidak di GKMI, ya ada tugas Anda, yaitu melayani Tuhan, memimpin jemaat, melayani gereja. Ya, mungkin itu pesan dari saya, Pipka Lovers dan Radio Muria. Oke, terima kasih Kak Leader buat kisahnya. Hari ini kita tahu ya bahwa setiap orang mengalami journey-nya masing-masing, setiap orang mengalami fasenya masing-masing. Terkadang apa yang kita anggap sulit itu belum belum tentu benar-benaran sulit gitu loh. Hanya Tuhan yang sedang memproses kita. Tapi kembali lagi tadi Kak Leader ingatkan, kembali kepada patokannya. Apa sih? Kita kembali kepada Tuhan supaya kita terus terkoneksi sama Tuhan dan kita dengar-dengaran sama suara Tuhan. Kalau Ya, kamu nggak pernah doa, nggak pernah ambil waktu untuk ngobrol sama Tuhan, baca firman-Nya, gimana kamu bisa tahu apa isi hati dan pikirannya Tuhan? Kayak tadi yang saya sempat singgung ya bahwa hmm, Tuhan itu sedang menunggu kita siap loh. Nah, kapan kamu siapnya? Nah, seperti tadi cerita Kak Lider, Tuhan bisa mengubahkan banyak hal, bahkan menumbuhkan kasih kepada yang sudah menyakiti. Jadi itu nggak ada ya, ya kata mustahil. Kalau misalnya Tuhan bisa, Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita, maka saatnya kita belajar juga untuk mengampuni orang lain dan menebarkan kasihnya.
Yesus. Oke, terima kasih banyak Kak Leader buat waktu dan kesempatannya. Kita boleh ngobrol-ngobrol, bisa dengar ceritanya, dan ternyata kita tahu ya saat ini ada ya pos perintisan di Palembang. Jadi buat teman-teman yang sekarang ada di sekitar Palembang, bisa nanti cari Kak Leader ya. Kak Ya, Leader, udah 2 tahun nih kita mau ya di sana. Mungkin tahu pempek yang enak sebelah mana ya kan? Bisa tanya Kak Leader tuh ya. betul betul. Jelajah-jelajah juga. Nanti bisa sana bisa kontak Kak Leader. Dan yang pastinya Pipka berusaha hadir baik di kota, di desa, bahkan di pedalaman sekalipun. Kita mau mencari orang-orang yang membutuhkan dan merindukan kasih kemurahan Tuhan. Doain terus Pipka, doain terus juga teman-teman yang saat ini ada di garda terdepan ya, menjadi para penginjil dimanapun mereka berada. Dukung terus setiap kegiatannya, karena apa yang dikerjain Pipka tuh banyak ya. Eh, Bukan apa menjadi kewajiban bahwa untuk terus mengabarkan Injil, iya, tetapi banyak juga pekerjaan yang lain. Kerjaan rumahnya banyak dan yang pasti merawat merawat para domba-domba ini sampai nanti akhirnya mereka siap untuk menjadi gereja-gereja dewasa. Dukung terus ya Pipka, dukung terus juga pelayanan teman-teman yang ada di Pipka. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya dari Kak Leader yang sudah mau berbagi sama kita. Itulah akhir perjumpaan kita di God's Calling episode kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyaksikannya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini boleh menginspirasi teman-teman dan kekasih mulia sekalian maupun Pipka lover ya. Ambil nilai baiknya, ambil nilai positifnya. Maafkan kalau misalnya tadi dalam perbincangan kita ada bercandaannya ya Ya. yang kurang berkenan di hati kekasih mulia maupun Pipka lovers. Tetap Tuhan Yesus memberkati dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa next session. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.